Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa zid wa an'im ala hadha an-nabiy al-karim nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa jami'i ashabihi wa man tabi'ahu wa wala ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukur lillah. Para jamaah yang Allah muliakan, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari yang dimuliakan oleh Allah ini, kita masih senantiasa dalam lindungan, rahmat dan curahan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tercurah limpahkan untuk Nabi kita yang mulia, untuk keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau. Dan semoga dengan salawat salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuk mahabbah, bentuk cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tatap kita kelak dengan tatapan mahabbah pula, tatapan cinta kasih sayang sebagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memuliakan beliau, Allah memuliakan kita semua kelak di akhirat, mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya jemaah? Sehat? Alhamdulillah. Ini biar enggak ngantuk. Memang perjuangan yang berat di pagi hari ini yang melawan ngantuk. Ya. Alhamdulillah kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala melawan diri kita, melawan hawa nafsu kita, melawan syaitan untuk bertakarrub, beribadah, amaliyah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah. Insyaallah mungkin ini sudah dibahas oleh guru-guru yang mengisi kajian tentang keutamaan, fadilah serta keistimewaan hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tema yang kita bahas pada pagi hari ini lanjutan dari hadis yang sebelumnya. Jadi panduan kita kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi. Kita masuk ke babu mulatafati al-yatim wa sairi dhu'afa. Bab tentang perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan dari nabinya yang mulia agar berlemah lembut terhadap anak yatim dan orang-orang lemah. Minadh dhu'afa wal fuqara wal masakin. Orang-orang yang lemah dari golongan fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Jemaah yang Allah muliakan, hadis yang dicantumkan oleh Imam Nawawi rahmatullah alaihi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Jadi ada hidangan-hidangan yang tercela. Apa Pak?
hidangan tercela. Hidangan yang terburuk. Syarrun itu buruk. Syarrun. Artinya tercela, terjelek, terburuk. Ya. Syarrun, terburuk. Beda dengan sar. Kalau menggunakan sin, artinya bisa bermakna rahasia. Sirrun zamannya asrar, rahasia-rahasia. Ya. Tapi kalau sya artinya tercela, buruk, syarrun. Syarrut ta'am, ada makanan-makanan atau hidangan-hidangan, pesta-pesta yang dalam pandangan Allah itu tercela. Makanan yang terburuk. Walaupun hidangan itu bersumber dari yang halal. Kita beli dari yang halal. Kita hidangkan dari uang yang berkah, yang halal. Tidak ada unsur haram-haramnya. Kita enggak bicara tentang haram. Kalau haram sudah mutlak pasti buruk. Makanan-makanan yang haram. Tapi ini ada makanan yang tercela. Walaupun itu bersumber dari yang halal, kita membelinya bukan dari uang riba, uang korupsi, bukan uang menipu, halal hasil pekerjaan kita. Tapi hidangan itu, makanan itu kata Nabi, dia tercela. Apa itu? Ta'amul walimah, makanan-makanan di pesta. Jangan berhenti sampai sini dulu, Pak. Ya, kalau sampai di sini kemudian pulang, wah itu sesat itu Ustaz. Apa kok makanan di pesta tercela? Makanan-makanan di pesta itu kok buruk? Wah, ini enggak benar nih. Pulang, enggak usah ngaji. Nah, jangan. Nanti salah paham. Atau di-cut nih videonya umpamanya. Jadi pemahaman kita belum lurus, belum sempurna. Ya. Kata Nabi, syarrut ta'am ya ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan yang dihidangkan di pesta-pesta. Ada pesta pernikahan disebut dengan walimah, betul enggak? Walimatul arsh. Kemudian ada pesta, ya makanan-makanan yang dihidangkan di masyarakat kita itu ada walimatus safar. Walimatus safar sebelum berangkat haji ada undang-undang, kemudian ada makanan-makanan, betul enggak? Nah, jadi banyak tuh walimah, ada walimah pernikahan, ya, atau walimah apa saja. Ada menghidangkan makanan-makanan. Maka makanan itu kata Nabi makanan yang buruk. Terutama ta'amul walimah, hidangan pesta pernikahan. Apa sebab? Yamna'uha mayatiha, dia tidak mengundang di pesta itu, pesta pernikahannya. Yamna'uha mayatiha, dia tidak mengundang orang-orang yang membutuhkan makanan itu. Yamna'u artinya dia melarang, ya, dia memutus akses orang-orang yang ya'tiha, sebenarnya pengen datang ke situ. Ya Allah, ada pesta situ ya. Dia lewat, ada kebuli, ada prasmanan, ada soto, ada bakso, banyak tuh terhidang makanan-makanan itu. Tapi dia tidak mengundang, ya, orang-orang yang mengharapkan bisa makan dari makanan itu. Nah, kira-kira yang mengharapkan makanan itu siapa, Pak? Orang kaya atau orang miskin? Hah? Yang mengharapkan makanan itu ya tentunya orang miskin, Pak. Atau dalam golongan orang-orang yang memang menginginkan makanan itu. Jadi dia mengundang orang-orang yang mengharapkan bisa makan di situ. Dia cuma ngeliati dari jauh, pura-pura berdiri begini. Ya, enggak tahu mungkin anak dari mana dia berdiri, dia lihat pesta. Tapi yang punya pesta, padahal anak itu mungkin pengen mau makan, sini. Betul enggak? Pura-pura dia berdiri di situ. Keliling di situ muter-muter bawa karung umpamanya. Karena dia lihat ada makanan di situ tuh. Siapa tahu dipanggil bilang, "Sana, ada makanan, makan sini." Kita enggak sensitif tuh.
Yamna'uha may ya'tiha, dia tidak mengundang orang yang mengharapkan makanan itu, wa yud'a ilaiha may ya'baha, tapi yang dia undang adalah orang-orang yang enggak begitu mengharapkan makanan ini. Makanan yang kita hidangkan mungkin dia makanan yang sudah biasa dia makan, terhidang di rumahnya. Kalau dia pengen makan, gampang dia beli, oh dari resto, ya, gampang misalnya restoran makanan enak. Ya Allah. Makanya Nabi mengatakan, inilah walimah yang dibenci oleh Nabi, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesta itu identik dengan kesenangan, ya, kebahagiaan. Jadi keluarga yang walimah bahagia, senang. Pengantin bahagia, senang, menghidangkan makanan. Mungkin saat itu Allah alam. Tapi enggak tahu setelah pestanya nanti, waduh, hutang kita berapa nih? Tahu enggak, Pak? Hutang berapa nih? Sewa itu, sewa ini, makanan itu. Subhanallah. Tapi yang jelas, pesta itu biasanya identik dengan orang-orang bahagia, senang. Nah, yang diundang adalah orang-orang yang tidak membutuhkan makanan itu, sedangkan yang tidak dia undang orang yang mengharapkan makanan itu. Nah, ini kata Nabi, syarrul walimah, itu adalah pesta yang dibenci, tidak disenangi. Bagaimana kemudian mengharapkan berkah Allah, keberkahan makanan, keberkahan orang yang datang di tempat itu. Ternyata ada yang diundang dari orang-orang mengharapkan makanan, baru dia, ya Allah, dia enggak pernah makan, Pak, yang namanya kambing. Itu apa namanya? Kambing guling, Masya Allah. Kemudian nasi kebuli dengan daging kambingnya, daging kambing muda. Masya Allah. Di sini juga ada nggak, Pak, makan nasi kebuli, Pak? Hah? Itu kalau diundang orang-orang yang nggak pernah makanan itu, kemudian datang, subhanallah, seneng nggak kira-kira, Pak? Seneng, Pak. Apalagi dia lagi lapar-laparnya umpamanya tuh. Karena ada mungkin orang yang begitu mengharapkan makanan-makanan itu. Ya, inti poinnya jamaah sekalian yang Allah muliakan adalah bagaimana kemudian kalau ada pesta, baik itu pesta pernikahan atau apa saja yang di situ dihidangkan makanan, maka perhatikanlah, jangan lupakan orang-orang yang mungkin juga mengharapkan makanan itu. Ya. Makanya bagus kalau ada walimah pernikahan, kemudian dia undang, mungkin dari tempat-tempat bukan keluarganya, bukan tetangganya, tapi dia undang anak-anak pantai asuhan. Iya, dia undang tuh anak-anak yatim. Ada tempat-tempat di situ anak-anak yatim. Ya Allah, dia datang diundang. Subhanallah. Jadi tempat itu kemudian subhanallah riuh, anak-anak yang senang makan. Kita kan mau keberkahannya, Pak. Ya. Ya Rabbi, ini mohon maaf. Ya. Saudara kaum muslimin yang mungkin juga terakses ke video ini, dengar video ini. Anda yang suka pesta mewah-mewah di gedung-gedung mewah. Ya, karena Anda keluarga yang borju, yang kaya raya. Yang diundang adalah orang-orang yang semuanya datang di tempat itu, semuanya bermobil. Di pesta itu di hotel-hotel yang mewah, gedung-gedung mewah. Ya. Anda tinggal di rumah yang elit, di lingkungan yang elit, kaya raya. Anda enggak melakukan pesta di rumah. Ada sewa tempat yang mahal. Bagian kaum muslimin padahal nih. Walimah pernikahan. Ternyata setelah pesta mewah itu enggak ada sedikit pun ya membagi rasa kebahagiaan yang dirasakan itu untuk orang yang mengharapkan makanan.
Enggak apa-apa, silakan dengan kemampuan. Ya. Anda mampu, punya uang, punya kemampuan, silahkan. Tapi coba cari keberkahan. Setelah itu, coba buat makanan. Ya. Makanan-makanan yang nikmat, lezat, sebagaimana kita hidangkan untuk orang-orang berdasi itu. Sahabat-sahabat kita, kolega kita, dari kalangan-kalangan kelas, mungkin kita katakan orang-orang kaya, coba buat makanan untuk orang-orang lemah sebagaimana kita buat makanan untuk mereka-mereka itu. Kira-kira Pak, kalau makanan ini dihidangkan kedua kelompok ini, siapa yang lebih banyak mengucapkan kata alhamdulillah dan syukur? Siapa Pak? Hah? Kira-kira siapa? Wah, anak-anak itu baru dia makan saja alhamdulillah enak. Itu kamu enak enggak? Oh, enak. Alhamdulillah. Orang kaya mah biasa. Malah bisik-bisik sama istrinya nanti. Ya. Pulang dia dari pesta kita, yang dia jadi tema obrolannya makanan kita tadi yang kita hidangkan. Ya. Tapi kalau anak-anak tadi kita undang tuh yang dari mereka-mereka yang mengharapkan makanan, atau kita buatkan makanan untuk mereka, mungkin kita enggak undang ke tempat itu, buatkan makanan yang sama, kasih dia. Ya langsung cerita sama teman-temannya, wah enak ya, wah enak. Kambing guling, nasi kebuli, daging kambing, Allah senang. Setiap dia mengucapkan alhamdulillah, keberkahan tuh. Berkahnya kemana? Yang memberikan. Kalau yang pesta itu adalah pesta pernikahan, berkah keluarganya. Yang sedang menikah, berkah pernikahannya. Makanya sakinah, mawaddah, warahmah itu selalu kita lantunkan, kita harapkan. Tapi akses ke sana itu kita tutup. Tarjun najaja walam tasluk masalikaha. Engkau mengharapkan keselamatan, tapi kita enggak mau lewat jalan keselamatan. Kita mau berkah, tapi kita enggak cari jalan keberkahan. Ya. Nah ini kata Nabi, ini hati-hati nih, kita diingatkan oleh Nabi SAW. Jadi syarrut ta'am syarrul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan yang ada di pesta-pesta itu. Yang apa? Yamna'uha may ya'tiha wa yud'a ilaiha may ya'baha. Yang dia undang adalah orang-orang yang enggak membutuhkan makanan itu, artinya makanan itu biasa bagi dia. Kemudian dia tidak mengundang orang yang begitu mengharapkan makanan itu, kalangan du'afa, orang-orang lemah, minal masakin wal fuqara wal yatama. Ya. Wa man lam yujib ad-da'wah, nah, ini hukum berikutnya, barang siapa yang tidak menghadiri undangan, dia diundang dan bisa hadir, punya keluasan waktu, tidak ada maksiat di tempat itu, tidak ada uzur yang syar'i, faqad asallaha wa rasulahu, maka dia sungguh telah bermaksiat ya kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang mendapatkan undangan kemudian dia tidak hadir, padahal dia bisa hadir, tidak ada uzur syar'inya atau tidak ada perkara yang haram atau yang terlarang di tempat undangan tersebut, maka digolongkan oleh Nabi telah melakukan kesalahan, maksiat. Kadarnya Allahu a'lam bishawab. Yang jelas kalau kita menerima undangan kemudian tidak hadir, maka kita melakukan kesalahan. Apa sebab? Di situ ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung, baik menyambung silaturahmi kalau undangan itu dari kalangan keluarga kita, menyambung ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kalau undangan itu datang dari teman, kerabat, tetangga, apalagi yang mengundang kita tetangga. Jadi jamaah sekalian yang Allah muliakan, siapa saja yang mendapatkan undangan, baik undangan pernikahan, walimah atau undangan apa saja, terutama dari tetangganya, kemudian dia tidak hadir, ini maksiat kepada Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu.
Siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Bagian dari memuliakan tetangga itu apabila diundang datang, Pak. Kalaupun seandainya pernah ada masalah di antara kita dengan tetangga, justru itu momentum yang Allah berikan agar kita kemudian baik dengan tetangga. Dia tetangga, kita nggak ngundang, nggak enak katanya. Tadinya mungkin dia nggak ingin mengundang kita karena ada masalah. Tapi akhirnya, oh nggak enak kalau nggak undang. Akhirnya dia undang kita, Pak. Nah karena undangan itu kita berpikir, nih kalau kita datang kan kita ada masalah. Kalau kita nggak datang nggak enak. Nah disitulah Allah itu yang membuat skenario tadi. Yang tadinya kita mungkin ada masalah dengan tetangga, akhirnya tetangga kita ini ada hajat. Dia mau undang kita. Dia nggak ngundang nggak enak, akhirnya diundang. Kita mau datang nggak enak karena ada masalah, nggak datang pun nggak enak, akhirnya datang. Di situ Allah kemudian kita yang datang, kemudian tetangga kita negur kita. Terima kasih Pak sudah datang, masya Allah. Walaupun itu mungkin ada sedikit mujamalah basa-basi. Dan kita yang datang, masya Allah terima kasih Pak udah ngundang, semoga acaranya lancar, berkah dan seterusnya. Di situ ta'liful qulub. Mulai cair tuh suasana, Pak. Yang dulu mungkin ada masalah, ya kan? Begitu cara Allah untuk menyatukan. Insyaallah penting nih, Pak. Masalah tetangga. Ini kan punya tetangga semua, Pak. Betul nggak? Pak punya tetangga, Pak? Iya, tinggal di perumahan gini enggak pasti ada tetangga kanan kiri. Memang tinggal di hutan. Gitu. Ada tetangga kanan kiri. Jangan sampai kemudian orang-orang dekat kita menstempel kita, wah ini tetangga enggak tahu diri. Ya. Tetangga apa enggak punya hati. Tetangga enggak punya perasaan. Tetangga enggak ada rasa sensitivitasnya. Diundang berkali-kali enggak pernah datang. Ada apa? Tetangganya bertanya-tanya, emang ada masalah apa tadi? Udah berapa kali undang kok enggak datang? Anak kita nikah, kita undang dia enggak datang. Ya. Pas ada tasyakuran kemarin kita ada tasyakuran dia enggak datang. Terus keluarga kita meninggal enggak pernah kelihatan melayat. Kemana nih tetangga? Apa innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Nah, jadi dalam hadis ini ya minimal ya ada dua penting nih yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kalau kita membuat makanan untuk hidangan apa saja yang berupa pesta, maka jangan lupa bagi untuk orang-orang yang mengharapkan makanan itu. Hadis kedua, jemaah sekalian yang Allah muliakan, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatan laha. Datang kepadaku seorang perempuan, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah ini siapa? Zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya Rasulullah, putrinya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, wa ma'aha ibnatan laha. Dia membawa dua anak perempuan. Dikisahkan satu dia gendong, satu dia tuntun. Perempuan bawa dua anak. Anaknya ini perempuan. Satu dia gendong, satu dia tuntun. Datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa dengan istri beliau, istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, tas'alu. Dia minta. Dia datang ke rumah Nabi, bertemu dengan Aisyah, dia meminta sesuatu. Apa yang dia minta? Tentu yang dia minta adalah sesuatu hal yang paling urgent dia butuhkan saat itu, makanan. Dia bawa anaknya. Falam tajid indi syai'an, tapi sayang, kata Ummul Mukminin, tidak ada yang dia peroleh di rumahku, sedikit pun enggak ada. Illa tamran wahidah, kecuali di dapur itu ada sebutir korma. Bayangkan Pak, rumahnya Nabi. Ada roti, ada gandum, ada beras. Apa kita anggap Ummul Mukminin dusta? Bohong.
falam tajid indi syai'an, dia tidak dapat aku berikan sesuatu kecuali hanya ada sebutir kurma, tamrah wahidah, itu sebutir kurma. Tamrah satu, tumur jamak, bukan 1 kilo, bukan banyak, sebutir, 1 biji kurma. Fa'ataituha iyyaha, ya subhanallah, sebagai tuan rumah beliau kemudian mengungkapkan, menyampaikan, enggak ada apa-apa. Ya Allah, kok tersisa ada sebutir kurma di rumah ini. Aku beri dia, aku kasih dia. Ya Allah. Kemudian sebutir kurma ini faqasamatha baina banataiha wa lam ta'kul minha. Sebutir kurma itu kemudian dia belah jadi 2, kemudian dia berikan satu belah nih buat yang dia gendong, yang sisanya buat yang dia tuntun. Dia bagi oleh ibu ini. Tsumma qamat fa kharajat, kemudian dia minta izin pamit dari rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kedua keluarga ini. Dari versi keluarga Nabi, bayangkan begitu sederhananya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi miskin? Sering saya sampaikan di sini. Nabi itu bukan manusia yang kekurangan. Tapi setiap apa yang beliau miliki enggak pernah disimpan di rumah. Dia bagikan semuanya. Aisyah itu adalah perempuan yang dia dalam riwayat kalau ada dia kumpulkan dulu dikit dia kumpulkan, kalau sudah banyak baru dia bagi. Kalau Asma itu saudarinya, putrinya Abu Bakar yang lain, biasanya dia kalau ada sesuatu dia kumpulkan dulu. Ya tidak dia kumpulkan, setiap ada dia bagi, setiap ada dia bagi. Kalau Aisyah Ummul Mukminin dia kumpulkan, ada sedikit dia kumpulkan, ada sedikit dia kumpul. Kira-kira udah cukup baru dia bagi. Berarti nih saat ini ketika datang perempuan ini ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sedang tidak memiliki apa-apa. Mungkin baru sudah selesai bagi apa yang ada di rumah. Jadi kita lihat sisi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat kondisi ini, kira-kira malu enggak kita, Pak? Apalagi ini yang menyampaikan, malu enggak kira-kira, Pak, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Malu enggak? Begitu keluarga Nabi. Tapi apakah pernah Nabi meninggalkan salat jamaahnya, salat qiyamul lailnya dalam kondisi seperti itu? Enggak, ya Allah. Kadang ini kita kalau diuji sedikit dengan kehidupan dunia terkait dengan materi, ya Allah, kita lupa kepada Allah. Kadang menghujat Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat sisi perempuan ini. Perempuan datang membawa 2 anak gadisnya, masih kecil. Berarti ini imra'atun, ya, perempuan mata zaujuha, meninggal suaminya, armalah, janda. Kalau seandainya yang datang ini adalah keluarga bapak perempuan ini, kalau istri yang perempuan itu adalah istri bapak nih, dengan seperti itu dia datang ke rumah orang untuk mengetuk pintu meminta bantuan. Kira-kira bapak tuh meninggalnya sedih enggak? Meninggalkan istri seperti itu, sedih enggak? Sudah saya ingin bapak ini, kita semua ya jamaah sekalian, saya termasuk semuanya, kita coba bayangkan itu. Kalau itu terjadi, bagaimana perasaan kita sebagai seorang suami? Atau kita memiliki anak perempuan yang sudah menikah, kemudian suaminya meninggal, mantu kita meninggal, kondisi anak kita seperti itu, sedih kira? Tidak? Sedih enggak? Begitulah Nabi membela kita. Nabi tahu perasaan kita, tahu perasaan seorang ayah, tahu perasaan seorang suami. Kalau ada perempuan seperti itu adalah anakmu, itulah istrimu yang kau tinggalkan karena kau meninggal dunia. Nabi bela kita. Apa kata Nabi? Mani betuliya min hadhil banat bi syai'in fa ahsanallahu ilaiha kunna lahu sitran. Siapa orang yang diuji oleh Allah seperti ini, kemudian dia berjuang untuk membela perempuan ini. Apakah itu perempuan ini yang membela sehingga dia berlelah-lelah bersusah payah membesarkan anaknya, maka anak nanti akan menjadi perisai benteng dia,
tidak tersentuh oleh api neraka. Kalau datang seseorang yang mengatakan, ya Allah, subhanallah, ini perempuan janda, anaknya 2, enggak punya pekerjaan, kebutuhanmu berapa? Per bulan berapa? Kalau ada orang yang kemudian menyantuni perempuan ini, anak yang tadi 2 itu sebagai benteng dia, sebagai perisai dia tidak tersentuh oleh api neraka. Nabi membela kita. Ya Allah. Makanya saya lihat tadi, mungkin kita tidak tergerak untuk melakukan kebaikan. Coba sisi lainnya lihat, kalau seandainya perempuan itu adalah istri kita, kita meninggal dunia dan meninggalkan 2 anak perempuan yang dibesarkan, harus diurus oleh istri kita yang kita tinggalkan. Bagaimana perasaan kita yang meninggal dunia? Atau perempuan itu adalah anak kita. Bayangkan, agar kita tersentuh membantu orang lain. Mungkin kehidupan kita berkecukupan, tidak ada yang kekurangan, anak-anak sukses semua. Ya Rabb. Tapi tiba-tiba ada orang yang betul-betul mengharapkan bantuan itu. Lalu kita katakan, anakmu udah sekolah kelas berapa? Dia cerita, anaknya nggak bisa bayar sekolah, baju sekolahnya nggak ada. Lalu ada yang tergerak untuk membantu dia. Kita diketuk oleh Nabi SAW sisi syuur kita, rasa sensitivitas kita untuk membantu orang lain. Makanya mulatafah itu berlemah lembut, ya, berkasih sayang, bantu dia. Ya. Hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW kaitannya juga membantu orang-orang yang seperti perempuan ini. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahid fi sabilillah. Orang yang menafkahi, yang menyantuni, yang menanggung kehidupan orang-orang armalah, janda yang punya anak, dan orang-orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang mengangkat senjata bertempur di medan perang membela agama Allah. Sekarang medannya ada enggak medan untuk perang, Pak? Wah, ada yang semangatnya, kami ingin syahid, kami ingin masuk surga mulia sebagaimana para syuhada dulu. Ya. Jangan semangat di waktu yang tidak ada momentumnya. Dia ingin jihad. Ya, semangat Allahu Akbar, jihad. Medan jihad mana? Angkat senjata. Itu ada tuh armalah-armalah. Ya. Mungkin tetangga kita kanan kiri ada yang membutuhkan bantuan kita. Ada janda anaknya 2, 3 enggak mencukupi untuk dia membutuhkan, memberikan bantuan, ya, mencukupi untuk menafkahi anaknya. Bantu dia. Bantu, Pak. Siapa? Pak? Siap Ustaz dari belakang. Jangan sampai bilang kalau jandanya muda, Ustaz. Artinya bantu orang-orang yang minad du'afa, ya Rabb. Ya, komitmen dalam hati. Enggak perlu kita kemudian memamerkan amal soleh, iya. Tapi kita berazam insyaallah bisa membantu siapa saja. Makanya benar, alhamdulillah, kalau seandainya ada orang yang berkecukupan kemudian dia punya anak santunan. Dia cari anak yang membutuhkan biaya sekolah dan dia sekolahkan. Setiap bulan dia yang membiayai sekolahnya. Adapun anak tetap tinggal sama keluarganya, sama ibu bapaknya. Dia yang bayar setiap bulan. Berapa bayar sekolahnya, baju, kebutuhan seragam, dia. Masya Allah. Apa keutamaannya? Apakah bisa nanti anak ini kemudian, ya, memiliki kemuliaan sebagaimana seorang anak bisa mensyafaat orang tuanya? Bisa.
Kalau seandainya kita sekarang ini berharap umpamanya punya anak yang menghafal Al-Quran, tapi anak kita sudah gede semua Pak, udah nikah semua umpamanya, ya, sedangkan kita masih punya rezeki. Nah, cari itu anak-anak yang bisa dibiayai di tempat-tempat tahfiz Al-Quran, ya, biayai setiap bulannya, kasih tuh yayasannya, ya, berarti saya santuni ini satu anak, setiap bulan saya berikan untuk pesantren biaya dia, makan dan minumnya. Sebulan berapa? 500.000, 1 juta setiap bulannya. Jadi dia punya anak asuh, ya kan? Apakah anak asuh ini nanti bisa mensyafaat kita? Bisa Pak. Anak-anak kita nggak ada yang menghafal Quran, karena dulu waktu kita sehat segar bugar itu obsesi kita beda. Kita nggak punya obsesi untuk anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Mereka sudah besar semua, udah menikah, kerja di kantor ini dan seterusnya, tidak ada yang menghafal Quran. Pengen punya anak menghafal Al-Quran, cucu menghafal Al-Quran, tapi kapan nih? Silahkan punya anak asuh, ya, datang ke pesantren, saya ingin biayai satu anak di sini, sebulan. Karena banyak pesantren seperti itu Pak. Bantu, tolong. Nah, kal mujahid fi sabilillah, orang yang berjuang menyantuni al-armalah, janda yang punya anak, wal miskin, dan orang-orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang jihad di jalan Allah. Di riwayat yang lain disebutkan kal qaim alladzi la yafturu wa qas-saim alladzi la yuftiru. Pahalanya seperti orang yang bangun malam terus-menerus, tidak pernah libur, tidak pernah futur, tidak pernah malas. Setiap malam dia qiyamul lail. Nah, jadi pahalanya seperti itu. Kalau ada orang yang menyantuni tadi orang-orang lemah, maka setiap hari dia menyantuni itu, pahalanya seperti ada orang, kalau orang qiyamul lail semalam suntuk, enggak berhenti, terus menerus dia lakukan qiyamul lail semalam suntuk, enggak pernah berhenti. Bayangkan pahalanya Pak. Begitulah keutamaan orang yang as-sa'i fil armalah, yang membantu orang-orang lemah. Kita enggak mampu bangun malam, ternyata dengan menolong, membantu orang yang membutuhkan itu dapat mengimbangi pahala orang-orang yang salat malam. Subhanallah. Wa qas-saim alladzi la yuftir, atau seperti orang yang berpuasa tidak pernah libur puasanya. Jadi dia puasa terus, ya, sesuai dengan syariat. Ada puasa yang terus-menerus tidak pernah absen liburnya, yaitu puasa Daud. Puasa Daud itu artinya dia terus-menerus tuh, walaupun enggak setiap hari, tapi disebut dengan terus-menerus. Kenapa? Karena begitu syariat mengajarkan. Hari ini puasa, besok tidak. Buat berikutnya puasa, besok tidak. Itu disebut dengan puasa terus-menerus, karena memang tidak boleh puasa wisal. Wisal itu terus, enggak pernah berhenti puasanya. Seperti itu keutamaan, ya Allah, keistimewaan, fadilah, pahala yang Allah berikan bagi mereka yang menolong, menyantuni, ya. Ali Zainal Abidin, cicitnya daripada Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau itu As-Sajjad, orang yang terkenal dengan ahli sujud. Ahli sujud. Beliau meninggal dunia. Setelah beliau meninggal dunia, baru orang tahu bahwa ternyata selama ini yang menyantuni para fakir miskin, para janda itu adalah Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah SAW. Jadi beliau itu cara beramalnya setiap malam beliau keliling, ya, setiap malam. Jadi dulu itu kan memang tidak seperti sekarang. Sekarang terang, ada keamanan dan seterusnya. Kalau dulu di zaman Nabi, bayangkan orang kalau udah malam gelap gulita,
gelap. Apalagi Nabi mensunahkan kalau tidur itu enggak boleh menghidupkan lampu. Lampu Nabi dulu bukan kayak gini. Lampu dari apa? Minyak. Makanya Nabi bilang kalau tidur itu jangan ada lampu, khawatir nanti tumpah minyaknya terjadi kebakaran atau kesenggol terjadi kebakaran. Makanya gelap. Jadi rata-rata kalau malam Madinah gelap, Pak. Sehingga orang jarak berapa puluh meter enggak kelihatan, Pak. Enggak kelihatan. Nah, Ali Zainal Abidin itu malam-malam, setiap malam beliau keluar dari rumah kemudian membawa gandum, kurma, beliau pikul sendiri. Inilah cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau keliling ke rumah-rumah yang beliau sudah list tuh, rumah si fulanah ini, fulan ini, dia list itu. Besok saya kasih yang ini. Hanya dia yang tahu dengan Allah Rabbnya. Setiap malam kemudian di depan pintu dia taruh gandum, dia taruh kurma. Pagi-pagi ketika orang buka pintu, dia tahu siapa yang naruh, siapa yang ngasih. Enggak ada yang tahu. Begitu pandainya beliau ini merahasiakan amalnya, Ali Zainal Abidin. Enggak ada yang tahu sama sekali. Ketika beliau meninggal dunia, kemudian dimandikan, ternyata terlihat di pundak beliau ini adalah kepalan, tanda hitam. Kenapa? Karena beliau sering memikul tadi yang beliau bawa itu sampai berbekas di sini. Setelah beliau meninggal dunia baru tuh kok nggak ada lagi ya makanan gandum kurma yang biasa diletakkan di depan rumah orang-orang miskin itu nggak ada. Siapa yang melakukan itu? Ya Allah, berarti yang melakukan selama ini adalah cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka nasab yang mulia yang dijanjikan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijaga. Begitu beliau menjaga amalnya, bersungguh-sungguh dalam mendapatkan ridha Allah, bersungguh-sungguh dalam beramal, berlelah-lelah berjuang-juang. Ya, menolong, membantu, ya Rabb. Ini orang yang sadar betul bahwa apa yang kita nafkahi di jalan Allah, yang kita keluarkan untuk membela agama Allah, membantu orang-orang yang Allah perintahkan kita untuk membantunya, itulah harta yang akan kita bawa, yang akan kita nikmati nanti di akhirat. Adapun yang sekarang melekat itu, ya belum tentu. Uang yang kita simpan di ATM, di bank, itu belum tentu kita nikmati jemaah, belum tentu. Kalau bukan kita yang meninggalkannya, mungkin harta itu yang akan meninggalkan kita. Kita meninggalkan harta itu, kita meninggal dunia, kita enggak nikmati. Justru yang menikmati adalah mungkin ahli waris kita. Itu pun naudzubillah, jangan sampai ada dari mereka yang gondok-gondokan, bertengkar, bertikai. Atau mungkin harta itu yang meninggalkan kita. Ternyata apa yang terjadi? Dicuri orang, dirampas orang, diambil orang, kita enggak nikmati. Tapi kalau sudah keluar dari kantong kita, dari tangan kita, membantu orang yang mengharapkan bantuan itu sudah menjadi hak, tidak akan pernah hilang sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat tidak akan pernah hilang. Itu akan menjadi milik kita. Saya diceritakan ya oleh seorang guru bahwa cara Allah untuk menyimpan sesuatu untuk kita mungkin dengan cara yang kita tidak duga atau mungkin tidak sesuai dengan kita harapkan. Kalau sudah hak kita itu pasti akan kita dapatkan. Baik kita dapatkan di dunia ataupun dapatkan di akhirat. Jadi ada seorang sahabat yang dia berbisnis, Pak. Berbisnisnya, ada partnernya, syarikah bisnis, tapi ternyata dia tertipu dalam bisnis itu. Dia mengatakan, "Ya Allah, itu kan hak saya. Kenapa dia mengambil hak saya?" Dia tipu. Tapi dia yakin bahwa ini adalah hak. Yang namanya hak itu pasti didapatkan. Ya, dia katakan kepada keluarganya, itu hak kita. Dan hak itu pasti didapatkan. Kalau tidak kita dapatkan di dunia, pasti dapatkan di akhirat yang namanya hak. Tersebarlah ternyata ada kemudian cerita ini nyampe kepada seseorang, tahu bahwa ini yang tertipu ini, beliau seorang guru, seorang syekh, tertipu, didengar oleh seorang yang memiliki harta, dia datang, "Benar Anda punya masalah gini-gini?" Itu. Dia enggak ingin cerita sebenarnya. Iya. Dari mana apa ceritanya? Ya mungkin bocor lah cerita itu. Dia datang mengatakan, "Allah yang akan ganti, syekh." Bagaimana caranya? Dia datang bawa duit. "Saya ini nih,
Ini mungkin rezeki dari Allah, ya karena Syekh telah tertipu, Allah ganti dengan lebih besar. Yang namanya hak itu pasti datang dengan cara yang kita nggak duga-duga. Di dunia diganti, kalaupun kita nggak dapat gantinya di dunia, pasti di akhirat. Ya namanya. Apalagi kita menyantuni, mengeluarkan sesuatu di jalan Allah dengan penuh ikhlas, mengharapkan wajah Allah semata, pasti kita akan dapatkan hak kita nanti di akhirat. Ini jemaah sekalian Allah muliakan. Jadi ada hadis yang menyemangati kita, memotivasi kita untuk menolong orang-orang yang lemah, mengharapkan bantuan kita. Kemudian tadi hadis yang pertama ini jadi pelajaran buat kita. Kalau ada pesta-pesta yang mungkin kita rayakan, bersyukur kepada Allah, jangan lupa tuh bagi makanan itu, ya, bagi mereka-mereka yang mungkin membutuhkan. Kalau kita nggak punya akses, ya artinya undanglah orang-orang yang memang perlu, penting untuk kita undang. Dan ini teguran yang paling yang diinginkan, teguran ini bagi mereka-mereka yang mungkin bermewah-mewah, bermegah-megah dalam pestanya dengan makanan hidangan yang diundang-undang orang-orang kaya yang enggak membutuhkan makanan itu. Setelah itu makanan banyak yang tersisa dibuang-buang. Ya Allah, berkarung-karung makanan dibuang sia-sia, ya, menjadi mubazir. Kalau seandainya itu ada di hadapan orang-orang yang membutuhkan makanan, nggak ada, ya satu suap pun yang akan tersisa, habis. Ya, ini teguran bagi mereka-mereka yang mungkin hanya mengharapkan pesta mewah, tapi tidak mengundang mereka-mereka yang mengharapkan makanan itu. Allah alam bisawab. Semoga bermanfaat, jadi pelajaran buat kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Masih ada waktu. Silakan. Waalaikumsalam, silakan. Iya. Motifnya? Iya. Berarti ginilah, motif itu berarti niatnya ya. Nah, berarti niatnya beda-beda. Ada yang keuntungan, satu. Modalnya 100 juta, dia berharap nanti dapat ampo, orang yang diundang itu 200 juta, begitu. Ya. Ya. Prawedding ya. Ya. Ya, baik. Ya. Ya. Sederhananya? Ya. Ya. Ya, baik. Ya. Niat. Iya. Prewedding. Ya. Baik, 4 pertanyaan. Masya Allah, 4 pertanyaan. Saya jawab. Ya. Karena memang waktunya juga masih ada, belum terbit. Belum udah terbit waktu syuruk, tapi belum waktunya untuk sholat. Pertanyaan pertama, niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau Anda yang pesta itu mengharapkan untuk dapat keuntungan, belum tentu untung, tapi niatnya sudah rugi itu, Pak. Jadi niatnya begitu sudah rugi. Bagaimana mendapat keberkahan? Kalau itu menjadi apa, dia berbisnis gitu. Belum tentu dia untung, tapi rugi udah pasti. Ruginya di mana? Niatnya udah rugi. Mestinya kan makanan itu namanya walimah, makanan yang berkah. Ya.
kita menghidangkan suatu yang berkah itu enggak mengharapkan apa-apa kecuali mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau dikasih kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ternyata pestanya dengan nominal sekian, ternyata dikasih oleh Allah sekian dari tamu-tamunya. Tapi jangan, enggak boleh. Jadi bermental seperti itu enggak boleh, Pak. Ya, bagi kita ini mungkin ada perasaan yang seperti itu atau mungkin ada keluarga, berarti kita harus meluruskan niat kita. Enggak boleh bermental seperti itu. Karena tujuan walimah itu sebenarnya kalau kita kembali kepada sunnah, walimah itu menghidangkan makanan, silakan datang pada makan untuk mengiklankan memberitahu bahwa ini keluarga kami sudah nikah. Enggak ada yang kemudian tujuannya agar kita mengharapkan itu. Itu awalnya. Tapi kalau yang datang kemudian kita tahu itu kan pesta, dia enggak juga butuh modal, butuh biaya. Kita yang datang juga bantu, meringankan. Sebagaimana juga kita merasakan bahwa kita menikahkan itu dengan harus ada pesta, bukan harus ya, ada pesta, itu butuh modal, maka kita ringankan. Maka yang datang meringankan orang yang sedang punya hajatan, yang punya hajatan harusnya lihatnya lillahi ta'ala. Jadi kalau ada niatnya tadi itu, niatnya dia pasti rugi. Belum tentu menutupi apa yang dia dapatkan, tapi sudah rugi pada niat. Maka luruskan niat kita. Kemudian yang kedua, prawedding itu, ya. Nah, inilah Islam tuh memberikan tuntunan bahwa seorang laki-laki dan perempuan sebelum dia diikat dengan ijab qabul itu enggak boleh bersentuhan bersama begitu, enggak boleh. Makanya ini budaya. Dari mana itu budaya, pertanyaannya? Coba tanya sekarang kita nih. Dari mana itu budaya? Itu budaya dari luar, Pak. Sengaja budaya itu diekspos, sengaja dibesar-besarkan, bahkan berada di tempat-tempat mewah agar kita meniru itu. Makanya kata Nabi SAW, mereka-mereka itu tidak akan pernah redha kepada kalian sehingga kalian mengikuti budaya-budaya mereka, syariat-masyariat mereka. Seandainya mereka masuk ke lubang biawak, kalian pun akan nyungsep masuk di situ ingin ikut biar merasa keren seperti mereka. Ya. Biar terlihat modern, berkemajuan. Ya. Seperti mereka kita ikuti, padahal itu bukan syariat kita. Ya. Jangan ikut. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sekalian akan menikahkan putra-putri, enggak ada begitu-gitu, Pak. Bikin nanti setelah dia nikah aja. Kalau bila perlu datang dulu ke penghulu. Kalau mau nikahkan di penghulu, udah sah secara syariat, buat itu praweddingnya itu, foto-fotonya. Nanti baru pestanya, itu sudah nikah, sudah sah. Tapi sebelum akad sudah ada foto-foto berpelukan. Ustaz, kami mohon doanya buat anak kami yang menikah ini biar sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Cara mengakses untuk sakinah, mawaddah kita udah gak bener. Sesuatu hal yang mulia dimulai dengan yang mulia. Sesuatu hal yang baik, yang berkah dimulai dengan cara yang baik. Bagaimana kita mau mengharapkan bangunan rumah tangga itu yang kuat, kokoh, sakinah, mawaddah, tapi pondasinya kita yang hancurkan sendiri, ambruk dia. Ya. Ingin sakinah, mawaddah, warahmah tapi caranya kita tidak jaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita. Harus luruskan. Harus bangun komitmen di keluarga. Jangan mengikuti budaya orang-orang luar, ikutilah syariat kita. Maka aman, tenang, diberikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Solusinya bagaimana? Tadi aja, nikah dulu baru buat, baru pestanya nanti. Enggak apa-apa foto-fotonya. Begitu. Ya, Pak. Nah, yang kemudian yang ketiga tentang kesederhanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya ingin katakan bahwa kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih hidup sederhana agar umatnya tidak berlomba-lomba mengejar dunia. Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa dimotivasi, tanpa diberikan contoh untuk mengejar dunia, mereka pasti akan berlomba-lomba mengejar dunia. Jadi enggak perlu contoh kalau mengejar dunia. Nabi SAW memberikan contoh seperti itu agar kita kemudian sadar betul hakikat dunia ini. Makanya orang itu enggak perlu untuk kita motivasi orang untuk mengejar dunia. Cinta dunia itu enggak perlu dimotivasi.
Karena dalam hati kita ini udah ada benih-benih cinta dunia. Jadi nggak perlu memotivasi orang jadi orang kaya. Ayo jadi orang kaya, nggak perlu karena semua orang pengen jadi kaya. Yang dimotivasi itulah hidup bagaimana Nabi SAW menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Apakah diharamkan kaya? Enggak, silahkan. Ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya. Ya, silahkan. Tapi bagaimana kemudian kekayaan itu tidak menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi enggak melarang jadi orang kaya. Justru silahkan jadi orang kaya. Kalau enggak ada orang kaya, siapa yang memberikan bantuan buat masjid? Siapa yang bangun masjid? Siapa yang nyantu anak yatim? Siapa yang bantu orang-orang lemah? Enggak ada. Silahkan jadi orang kaya. Jadi orang kaya, harta di tangan, tapi di hati jangan. Ya, kemudian yang baik. Pertanyaan yang terakhir tadi tentang, ya udah cukup ya. Cukup, masya Allah, tabarakallah. Ya. Boleh. Jadi waktu tak sholat sunnah suruh sudah cukup. Masya Allah. Bersabar. Saya sering ngajak tema sabar juga dalam kajian ini. Ya. Sabar, dengarkan dengan baik, dengan sesama. Sabar. Ya. Barakallah. Semoga kajian kita di pagi hari ini insyaallah menghadirkan keberkahan untuk kita, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa hari-hari ini hari-hari yang dimuliakan oleh Allah, perbanyak ibadah. Di antaranya zikir, tahlil, tahmid, baca Quran, qiyamul lail, bersedekah di hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah, di antaranya puasa. Jangan lupa puasa Arafah. Hari apa, Pak? Puasa Arafah. Hari kita ngikut pemerintah silahkan, ngikut Muhammadiyah silahkan. Jangan gontok-gontokkan, sesuai dengan keyakinan kita. Kalau mengikuti pemerintah berarti hari Arafahnya, ya puasa Arafah itu hari Rabu puasa. Kata Nabi, ahtasibu 'ala Allah. Puasa itu yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Menghapus dosa yang sudah berlalu dan dosa yang akan datang. Jadi jangan lupa puasa di hari Rabu, puasa Arafah. Yang enggak biasa puasa, paksa diri untuk puasa. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.